Jika penilaian parameter disetujui oleh IM. Dianggap setuju. Jadi gini, Mas siapa? Adit, Mas Mutafakur. Jadi ada beberapa note ya. Ketika salah satu parameter berstatus revisi, maka submit penilaian di sini. Jadi project manager itu nggak bisa submit penilaian ketika salah satu parameter di sini statusnya revisi. Jadi kondisinya submit penilaian ini hanya bisa dilakukan ketika status setiap parameternya ini setuju. Oke? Copy, Mas. Halo, Mas Adit, Mas Mutafakur. Halo. Oke, Mbak. Oke, Masuk. paham? Paham, Mbak? Paham ya. Poin 1 sama poin 2 paham ya? Iya, Mbak. Oke. Nah, yang status yang tidak terisi, statusnya itu tidak ada penilaian, ini kan ketika tanggal 6, itu kan sudah batas terakhirnya itu tanggal 5, berarti kan tanggal 6 sudah nggak bisa melakukan proses penilaian. Tanggal 6 sudah nggak bisa melakukan proses penilaian. Maka ketika misalnya parameter B itu nggak diisi nih sama unitnya itu nggak ngasih nggak ngasih penilaian. Nah, otomatis statusnya di sini langsung master isi tidak ada penilaian. Nah, tidak ada penilaian ini anggaplah itu statusnya setuju. Kenapa? Karena ketika parameter yang tidak dinilai itu si PM itu masih bisa melakukan submit penilaian. Paham? Oke, Mbak. Paham, Mbak. Paham ya? Nah, terus status yang ada di kolom status ini, di kolom W itu ada setuju, revisi, sama tidak ada penilaian. Nah, ketika setuju, maka nanti ketika dia statusnya setuju, berarti si project manager ini klik tombol setuju kan? Ketika dia statusnya revisi, maka nantinya itu ada pop up gitu, Mas. Oh, berarti di sini tambah kolom aja nih satu. Area. Nah, di sini note revisi. Nah, ketika dia setuju dan kolom ya oke, nah, sadar. Nah, ketika dia statusnya itu revisi, maka nanti itu ada pop up gitu, Mas, muncul pop up untuk menginputkan note revisinya itu apa. Nah, pop up itu note revisi yang sudah di-create itu akan tampil, Mas, di kolom ini, note revisinya. Gitu ya. Tapi kalau setuju ya udah nggak usah tampil di sini, nggak ada keterangan apa-apa di kolom note revisi, gitu aja. Nah, ketika statusnya itu tidak ada penilaian, maka unit yang bersangkutan pada setiap parameter itu tidak memberikan penilaian dan statusnya itu dianggap setuju. Kenapa dianggap setuju? Karena itu biar bisa dia submit penilaian si project manajernya ini. Paham nggak? Paham, Mbak. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, ada yang ditanyakan dulu
sebelum ke si manajer SCM. Itu ketika submit penilaian nanti kirim notifikasi via email nggak? Nah, iya. Jadi notifikasinya benar. Nanti ketika dia submit penilaian, ketika dia klik submit penilaian, ini kan sudah berarti dia sudah menyetujui semua parameter ini kan. Nah, nantinya itu akan ada notifikasi, Mas, notifikasi email ke manajer SCM untuk dilakukannya proses VPI, verifikasi VPI. Oke. Verifikasinya via email, notifikasinya email aja, Mas. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Oke. Mas Adit, Mas Mutafakur. Lanjut aja mungkin, Mbak. Lanjut ya. Nah, terus kalau ditolak, kalau revisi dia itu larinya kemana dulu ya? Oke. Nah, ini aku rename dulu deh. Rename oleh project manager. Terus habis itu ini aku copy lagi, yang ini kita copy, oke. Kalau yang ini itu oleh MNJ SCM. Kepanjangan. Verifikasi penilaian. Oke, oleh MNJ SCM. Ayo, berarti kalau yang project manager ini berarti akunnya bukan di admin atau bikin lagi? Hah? Admin sih? Berarti bikin user lagi dong? Iya, bikin role project manager. Nah, manajer SCM, verifikasi penilaian oleh manajer SCM. Nah, kalau di manajer SCM itu sudah nggak ada ini, ya kan? Ini udah hapus, ininya dihapus. Nah, ini Ctrl X, Ctrl V. Nah, nantinya berarti di sini kan otomatis setuju semua kan? Ya kan? Oh, Kak Deng, kalau misal ini tidak ada penilaian. Nah, kalau revisi dia nggak bisa submit kan nih? Tidak ada. Ini kan sudah di manajer SCM, tidak ada penilaian. Nah, di sini note-nya itu setuju. Nah, misalnya di sini nih salah poin. Kalau ditolak gimana, Mbak? Bentar. Sabar. Kembali berarti di sini ada tombol tolak, di sini ada tombol revisi, di sini ada tombol approve. Nggak berlaku. Nah, note-nya aku pindah ke sini. Oke. Nah, nantinya itu status ini, Mas, ini kan sudah kita masuk ke verifikasi. Waduh, sorry, sepatu baru. Nah, ini kan kita sudah masuk ke ranahnya manajer SCM ya, sudah melewati project manager, ya kan? Nah, di mana berarti kan status ini kita itu ngambil dari statusnya yang di project manager. Berarti kan status ini itu kan
si project manager ini ketika submit penilaian berarti statusnya itu setuju atau tidak ada penilaian. Nah, kenapa ini salah satu parameter ada note revisinya, berarti dia itu pernah direvisi gitu kan. Dia itu pernah direvisi dengan alasan salah poin tapi sudah diverifikasi dan statusnya setuju. Nah, apa kita nggak usah kasih aja ya log note ketika dia revisi ya? Ya udahlah, nggak usah dikasih aja di sini biar nggak rancu. Nah, gini aja deh. Jadi dia tuh statusnya sudah setuju, berarti ini nggak ada penilaiannya. Di sini juga nggak ada penilaiannya. Nah, ini tidak ada penilaian, oke? Nah, kalau di manajer SCM ini ada 3 tombol, Mas. 3 tombol: tolak, revisi, sama approve. Ya, nah, kalau tolak ini berarti dia end, prosesnya sudah selesai. Nah, sebentar aku kasih note di sini dulu. Ketika insert aja deh. Ketika manajer SCM klik tombol tolak, maka sistem akan mengirim notifikasi tolak via email kepada setiap unit dan project manager. Yang kedua, ketika manajer SCM klik tombol revisi, maka data yang direvisi akan kembali ke project manager. Oke. Ketika manajer SCM klik tombol approve, maka penilaian ketika dia approve, melakukan menerima notifikasi persetujuan, melakukan persetujuan notifikasi, kirim notifikasi oh ya, bukan, ini ditolak kan kalau dia ini. Itu yang setuju tadi. Kak, kok lemot sih? Kirim notifikasi semua unit. Oh, kalau dia sudah klik, kalau dia proses kirim disetujui kepada ini dan simpan data VPI. Oke. Berarti kalau yang di sini kita bikinnya ketika setuju simpan data VPI notifikasi N. Oke. Nah, ketika manajer maka penilaian, maka sistem menyimpan
menyimpan data VPI dan mengirimkan notifikasi email kepada semua unit dan project manager. Nah, terus habis itu Oke, ditunggu. Ini kudu jadi ketika NNJ revisi, maka wajib mengisi revisi untuk project manager. Yang kelima, apa itu namanya? Yang kelima, proses lu mau tahu plot twistnya? revisi Lu mau tahu plot twistnya? tidak dilakukan per parameter, Dari gua mau ini dulu, namun dulu kembali gajian gua. secara general. Nah, oke Mas. Jadi nantinya ini kan yang di manajer procurement manajer SCM ya kan. Di manajer SCM itu nanti itu ada statusnya kan sudah terisi semua ya per parameter karena ini sudah bawaan dari project manager. Nah, di sini itu nanti akan tersedia Mas 3 tombol, ada tolak, ada revisi, ada approve. Nah, ketika dia klik tombol tolak, maka proses ini akan berakhir. Jadi dia nggak setuju atas penilaian ini. Jadi penilaian ini tuh sudah nggak dipakai lagi. Dan nantinya sistem itu akan mengirimkan notifikasi email ke setiap unit tadi plus project manajernya bahwa penilaian kontrak PO ini ya, nomor kontrak ini itu ditolak gitu isinya, notifikasinya. Nah, ketika di manajer SCM ini klik revisi, maka dia mandatory nih ngisi ini kok semuanya ke aku semua sih. Nah, sebentar ya. Jadi nyampe mana tadi ya? Nah, ketika manajer SCM ini revisi, itu bukan per parameter lagi, Mas. Tapi itu revisinya ini sifatnya gelondongan atau secara general. Nah, tapi ketika diklik revisi itu muncul pop-up untuk mengisi not revisinya itu apa. Misal nih, indikator parameter A, indikator pertama salah menginputkan nilai. Ya, parameter C, indikator 4 salah menginputkan nilai. Jadi dia secara general revisinya. Dan revisinya ini kembalinya itu bukan ke para unit-unit ya, bukan ke per unitnya ya, tapi balik dulu ke project manager. Ketika revisinya dari manajer SCM itu nggak balik langsung ke unitnya, tapi baliknya itu ke project manajernya dulu. Nah, baru nih project manajernya nantinya akan klik revisi ke unitnya per parameter. Paham nggak? Paham Mbak. Itu note-nya ditampilkan di mana Mbak? Kalau global gitu. Nah, note-nya itu kita tampilkannya di mana ya? Bentar ya. Note-nya itu di sini ya. Oke, gua paham, di sini aja nih tampilkan. LinkedIn alerts.
Insert di sini apa ya? Di sini aja Mas. Dia tampilnya di sebentar ya. Kalau dia global di bawah di sini. Jadi di sini adalah di sini kayak ada nama ya, headernya itu log verifikasi gitu ya. Ya kan? Terus di sini itu ada nomor, di sini itu ada status, di sini itu ada catatan, di sini itu ada tanggal. Terus di sini itu misal nih ada satu ini sini status, catatan, tanggal, sama di sini apa ya, approver oleh apa ya, user. Nah misal di sini nih statusnya revisi, catatannya parameter 1 sama poin, terus enter, parameter 4 salah poin, terus di sini dia tanggalnya 20 Maret 12 Maret 2023. Ini usernya manajer SCM. Nah, revisi. Nah, gini Mas. Jadi di sini itu kasih satu tab ya, di bawahnya ini parameter. Oh, ini kayaknya agak ke sini deh. Ctrl X, Ctrl V. Nah, jadi di sini kamu kasih tab Mas, kasih satu tab namanya log verifikasi. Nah, ketika di sini itu ada revisi dari manajer SCM, itu nanti akan kelihatan di sini. Dia revisi itu dengan catatan ini, tanggalnya ini oleh si manajer SCM gitu kan. Ini manajer SCM-nya ini plus nama ya. Salah, manajer SCM plus nama. Nah, terus habis itu ketika nggak ada revisi dari manajer SCM, berarti di sini nggak apa-apa kosong, tetap kan aja ini muncul. Nah, tapi di sini kosong nanti datanya. Gitu aja Mas ya. Gimana, paham nggak? Paham, Mbak. Misalkan revisinya lebih 2 kali, berarti nanti di situ ada nomor Iya, 1. ada 2. Berarti ada nomor 2, terus revisi kan tanggalnya beda berarti kan? Oke. Ya. Dan itu Pokoknya di sini revisi ini ya. di sini. Apa? Ini revisinya dari manajer SCM ke Iya. project manager ya, bukan project Benar. manager ke unit masing-masing unit. Bukan. Kalau masing-masing unit nanti di sini ketambahan di sini Mas catatan revisi gitu kan. Jadi di sini itu kamu tambahkan di sini satu kolom ini catatan revisi. Nah, ini per parameter tuh punya catatan revisi. Nah, ketika nanti ditolak, ini misalnya aku unit seksi komersil ya tadi ya. Ini seksi komersil satu kolom di sebelahnya rata-rata itu catatan
revisi. Ketika nanti ada revisi dari project manager terkait ketetapan progres, maka akan ada tuh muncul catatan revisinya itu apa. Nah, dia nanti bisa mengedit lalu submit ulang. Paham? Oke, Mbak, paham. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Udah kelar nih. Nah, ketika dia approve, ketika nanti manajer SCM-nya itu klik approve, maka prosesnya itu dia nyimpen data rata-rata ini, ditambahkan dengan penilaian yang sudah ada, totalnya itu nanti deh kita untuk penambahan total nanti aja. Yang penting ini kondisinya approve, revisi, tolak oleh project manager dan manajer SCM dulu di-clearkan. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Paham, Mas Adit, Mas Mutafakur? Ya, Mbak, paham. Jelas, Mbak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Mbak. Ya, Oke, eksekusi ya. Nanti sore aku kabarin lagi ya progresnya ya. Aku kirim nih Excel-nya ya. oke, Mbak, siap. Nanti sore kita meet lagi ya jam 4 ya. Sudah sampai mana progresnya ya? Oke, boleh. Oke, Mbak. Banyak banget nih yang manggil gua, bodo amat lah. Mana nih dev tender? Oh, vendor kok tender sih. Tender nanti siang kan? Nggak, sekarang. Belum ngomong. Dokumen. Pasti Mbak di spot. Bentar. Ctrl S. Terus 1049 enggak? Oke. Open. Ntar sore ya, kita ini lagi ya Mas ya. Kapan ini akan- Ntar kalau ada